Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis palsu di kitab beliau. Hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban semuanya palsu kata ulama. Tidak ada yang sah. Kata ulama, barang siapa yang mengangkat itu, mengatakan itu sah, maka hendaklah dia memberikan dalil, hendaklah dia memberikan sanadnya, hendaklah dia perlihatkan kepada kita isnadnya, atas jalan apa dia mensahkannya, dan seterusnya. Barangkali ini saudara-saudara yang saya muliakan, dan kita lanjutkan dalam soal jawab, insyaallah. Alhamdulillah dan terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad yang telah menyampaikan materi tentang bahaya menggunakan hadis-hadis palsu dan lemah. Baik, para alim ulama yang saya hormati, yang saya muliakan, kita masuki sesi tanya jawab ini. Untuk termin pertama, 3 orang dari sisi kiri dan kanan. Ya, kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Yai Munzir Tamam, Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, Ustaz, atas sediaan waktu beliau sejak pagi sampai dengan hari ini. Untuk 3 penanya pertama, kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Hamdan Rashid, salah seorang Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta. Silakan Ustaz. Cukup dengan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali yang kita bahas pada siang hari ini, bahwa kita umat Islam memang harus selektif di dalam menggunakan hadis, sehingga tidak menggunakan hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang maudhu. Barangkali kalau dhaif masih ada yang memperbolehkan, sepanjang itu terkait dengan fadhul amal. Bahkan Imam Hambali sendiri beliau lebih senang menggunakan dhaif daripada analisa akal. Tapi saya sependapat bahwa kita memang harus menghindari hadis maudhu supaya kita tidak jatuh pada sabda Nabi yang mengatakan man hadatsa alayya muta'ammidan falyatabawa al-nar. Dalam kaitan dengan masalah kriteria ini, memang kita melihat dalam ulumul hadis itu kan bermacam-macam. Membuat kriteria hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Bahkan nanti dalam bidang akal sendiri, Imam Hanafi hanya menerima hadis yang mutawatir minimal masyhur. Kemudian nanti di kalangan Syiah tentu akan berbeda juga, yang diterima hanya riwayat-riwayat dari Ahlul Bait dan seterusnya. Maka melihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam membuat kriteria ini, memang perlu kita gunakan standar yang bisa kita terima semuanya. Kemudian dalam beberapa hadis yang disampaikan tadi, yang disinyalir merupakan hadis yang maudhu, termasuk dalam kaitan dengan masalah ziarah makam Rasul. Sungguh pun hadis itu dinilai sebagai maudhu, tapi tidak menghalangi kita untuk berziarah, apalagi dalam kaitan dengan ziarah ke Masjid An-Nabawi. Karena juga ada hadis yang mengatakan atau syaddu rihal illa dafar masjid, di antara masjid ya. Kemudian juga kita datang ke Rasul. Ini pun juga kalau kita baca dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah juga berfirman, walau annahum idh dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul wa tawwabur rahim. Walaupun mungkin berbeda penafsiran, oh itu jalan pada Rasul masih hidup, tapi juga ada yang menafsirkan datang kepada Rasul setelah wafat pun juga mempunyai suatu fadilah. Oleh karena itu, secara prinsip saya sependapat supaya kita memisahkan mana hadis yang bisa diamalkan dan mana yang tidak. Tapi juga jangan sampai amaliyah yang sudah ada di masyarakat itu langsung kita vonis itu adalah sesat,
Sebab boleh jadi ada landasan lain yang terkait dengan amal itu, yaitu dari nas Al-Quran atau mungkin dari hadis-hadis yang lain. Kemudian juga dengan ada wasilah, kita pun juga tidak boleh memvonis bahwa satu harus itu musyrik. Bukankah kita selalu merupakan ketika azan, di antaranya adalah kita selalu berdoa supaya Ali Sayyidina Muhammad wasilah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah. Al-Quran juga mengatakan waktu menjadi wasilah. Walaupun mungkin bisa berbeda pendapat, menurut saya wasilah amal soleh. Silakan saja menurut Anda. Kalau menurut keyakinan yang lain barangkali wasilah itu juga bisa kepada orang yang soleh misalnya. Itulah masalah penafsiran. Oleh karena itu, saya sependapat bahwa kita harus meninggalkan sesuatu, tapi jangan langsung memvonis bahwa amaliyah yang dilakukan oleh masyarakat itu mesti salah. Ya. Kemudian terakhir, kita juga perlu waspada di dalam rangka kita komitmen pada sunnah Nabi ini, karena memang ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok orang yang tidak suka Islam untuk hadul Islam itu dengan cara ibadul muslimin anti. Antara apa itu? Pertama adalah at-tashkik fi al-ulama. Sungguh pun kita mungkin tidak dapat Al-Ghazali ada hadis yang masuk, oke, untuk itu kita singkirkan. Tapi bukan berarti semua karya Al-Ghazali itu salah atau tidak benar. Jangan sampai kita nanti masuk pada jerat atas syirk ulama. Yang kedua, upaya-upaya atas syirk hadis. Nanti kita daripada kita ragu-ragu pakai hadis, kita tinggalkan semua. Ini juga berbahaya. Sebab kita tidak mungkin bisa mengamalkan Islam tanpa hadis. Bukan karena sendiri perintahkan kepada kita hati Allah dan Rasul. Bagaimana mungkin kita taat Rasul pakai hadis gitu. Yang paling berbahaya lagi adalah atas syirk Quran. Sehingga muncul kelompok liberal yang meragukan pada Al-Quran. Iya. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya mohon pertanyaan dipersingkat ya, mengingat yang lain masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Nur Sadiq, perwakilan dari Masjid Al-Rahman. Pertanyaan saya Ustaz, di dalam kitab Durratul Bahiyah karangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang disusun oleh Syekh An-Nasyir, di situ disebutkan kesimpulannya seperti ini kira-kira, tidak gampang menyebutkan sesuatu itu langsung memvonis. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi, misalnya ahli taklid, ahli bid'ah gitu. Mohon penjelasannya Ustaz, mungkin Pak Ustaz udah lebih dalam membaca atau merenungi kitab tersebut. Yang kedua, kitab apa? Coba sebutkan Pak Ustaz. Kitab apa? Sebetulnya apa sih? Kitab apa tanya? Tanya kitab apa tadi? Durratul Bahiyah fi taqlid wal mazhabiyah. Karya siapa? Karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Saya baca di kutipannya itu di As-Sunnah terbit tahun 2002, bulannya saya lupa. As-Sunnah 2002. Susunan Syekh An-Nasyir. Gitu. Terus pertanyaan kedua Ustaz, tolong jelaskan sebetulnya sunnah itu yang bagaimana antara qauliyah, fi'liyah, takrifiyah. Masalahnya mungkin mengambil suatu hadis karena itu bukan suatu ucapan Rasulullah, mungkin dari sahabat atau mungkin tabi'in. Walaupun itu bukan larangan, mungkin dituliskan atau bagaimana bisa menjadi landasan sebuah hukum gitu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang disebut hadis dan terkenal, yaitu maulaka lama falakul akhlak. Nah itu para ulama menyatakan maudhu, tetapi juga kalau nggak salah saya asal dari itu mengatakan maudhu, tapi dalam makna tidak apa-apa. Nah ini bagaimana dan juga kaitannya dengan keyakinan Nur Muhammad bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang belum.
Ya, halo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad yang sekali. Ini yang kami tanyakan hadis ikhtilaf ummatir rahmah. Itu memang sebagian ulama mengatakan wa aswalnya. Itu saja di kitab Rahmatul Ummah ikhtilaf fil a'immah. Itu banyak sekali ulama yang itu memberikan semangatnya juga. Rahmatul Ummah ikhtilaf fil a'immah. Jadi kita kan kalau ada ulama yang mengatakan ada yang dari kelas kita nggak boleh fonis nggak ada begitu kan? Dan begitu. Mau dicek lagi kita tersebut. Yang kedua, saya mau profil Albani, Nasir Albani, karena dari ulama al-Isnadu Minad-Din, Syekh Albani itu nggak punya guru, ngajinya hadis di perpustakaan, asalnya tukang jalan, begitu. Jadi ada sebagian kitabnya Albani itu dikritik sama ahli hadis juga, begitu. Contohnya Hasan Shazali di kitab Tanah Ututnya mensalahkan Syekh Albani 1.500 kesalahan. Bisa cek kalau seperti itu. Kemudian Al-Hafidz Al-Humani juga menunjuk juga banyak yang salah di kitab Albani itu. Di kitab Al-Hafidz Asy-Syaikh Al-Albani ma'ruf fil alam itu juga menyalahkan beberapa hadisnya Albani. Mohon dijelaskan siapa Profesor Albani, gurunya siapa beliau, dan kepada siapa sanad hadisnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudara yang mulia, sebagian dari apa yang saya jelaskan saudara dapat memahaminya, saya kira insyaallah. Sebagian lagi tidak paham, sehingga kita tidak masuk langsung ke fokus tema maudhu. Pertanyaan yang masuk masalah hadis dhaif yang pertama untuk fadailul a'mal. Para mutaqaddimin, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain tidak memakai kecuali hadis yang sahih. Tidakkah kita ingat perkataan Asy-Syafi'i, "Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi." Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sah hadis, maka itulah madhabku. yakni tidak menjadi madhab beliau hadis-hadis yang dhaif, apalagi maudhu. Imam Syafi'i. Dan apa saja yang tidak ada syariatnya kemudian dianggap baik oleh manusia, maka beliau katakan orang itu telah membuat syariat baru. Perkataan beliau yang sangat terkenal sekali, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, syariat baru. Sebagian kaum mutaakhirin, An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar dan sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Tidak berhenti sampai di situ. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya yang telah disyaratkan oleh para ulama, yang tidak ada seorang pun sanggup memenuhinya kecuali para ulama itu atau orang-orang yang setaraf dengannya dan para ahlul hadis.
Hadis tersebut pertama, syarat yang pertama khusus untuk fadailul a'mal dan targhib wa targhib. Tidak untuk akidah, tidak untuk ahkam hukum dan lain-lain. Untuk mengetahui hadis ini masuk fadail, targhib dan targhib, apa ini hadis ahkam, perlu ilmu, perlu penelitian hadis yang banyak sekali. Syarat kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif. Dhaifnya ringan. Untuk mengetahui mana dhaif berat, mana dhaif ringan, perlu ilmu. Para ulama yang tahu. Syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak terkena ancaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat, ini tidak boleh diyakini yang ketiga. Syarat yang keempat, hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis yang sahih. Orang yang membawakannya harus mempunyai penguasaan terhadap ilmu hadis, riwayat dan dirayat. Syarat yang kelima, hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan. Tidak boleh dimasyhurkan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, apabila hadis-hadis dhaif itu dimasyhurkan, yakni diangkat ke permukaan sehingga dikenal oleh umat, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau saya bawakan di sini hadis dhaif dengan alasan untuk fadailul a'mal, saya masyhurkan ini. Menurut Ibnu Hajar, orang yang membolehkan membawakan hadis dhaif untuk fadail, melarang, itu termasuk dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keenam, kewajiban memberikan bayan, penjelasan bahwa hadis tersebut dhaif. Sewaktu membawakannya tidak boleh diam, karena kalau diam berarti menyembunyikan ilmu. Syarat yang ketujuh, di dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jazm, yaitu lafaz-lafaz yang menetapkan sesuatu, seperti dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, atau beliau telah mengerjakan sesuatu, atau memerintahkan, atau melarang, dan lain-lain yang menunjukkan ketetapan dan kepastian bahwa Nabi SAW telah bersabda. Ini tidak boleh. Yang boleh dengan sigat tamrid. Dan ini ditegaskan oleh An-Nawawi sendiri, yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadail. Al-Imam An-Nawawi di muqaddimah kitabnya Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di muqaddimahnya yang sangat panjang sekali. Jadi tidak boleh kita katakan telah bersabda Rasulullah SAW. Tidak boleh. Jadi syarat ini tidak terpenuhi. Jadi sepenggal saja boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail, titik. Padahal ada kelanjutan dari perkataan ulama. Para ulama dalam menentukan standarnya adalah ilmu hadis yang telah disepakati oleh para ulama untuk menentukan kesahan dan ketidaksahan hadis ini. Misal mereka mengatakan hadis yang sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, berarti harus ada sanadnya, yang rawi-rawinya thiqat, yang tidak ada syad, tidak ada ilat qadihah, disepakati oleh para ulama. Hadis yang hasan yang berkurang dari itu, atau ada jalan yang lain. Hadis yang dhaif demikian. Hadis yang maudhu pun dijelaskan. Sangat mudah kita membacanya di kitab-kitab mustalah. Bacalah kitab Nukhbatul Fikr atau Syarah Nukhbatul Fikr oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, atau kitab At-Taqrib oleh An-Nawawi, ringkasan dari Ulumul Hadis oleh Ibnu Salah. Disepakati, tidak ada ngambang, tidak ada keraguan, jelas, nyata, terang, kecuali dengan Syiah Rafidhah.
Karena hadis menurut mereka berbeda dengan hadis menurut kita. Tidak mungkin disepakati, tidak mungkin disamakan. Syiah telah membuat hadis palsu sebanyak 300.000 hadis palsu. Itu yang diketahui. Tahukah saudara hadis menurut Syiah itu menurut mana? Dari jalan Ahlul Bait? Bukan. Ahlul Bait berlepas diri dari Syiah dan Rafidhah. Hadis menurut Syiah kepada imam mereka, tentang imam mereka, mereka pun berselisih. Taruhlah Syiah yang 12 kepada imam yang 12. Siapa saja hadis sampai kepada salah satu imam, maka bisa disandarkan kepada Nabi, bisa disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda jauh sekali. Yang kedua, kemudian dalam menjelaskan penjelasan kita hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Salah satu amal yang munkar itu, terbitnya bid'ah itu, terbitnya kemungkaran, terbitnya kesyirikan, disebabkan salah satu adalah munculnya, lahirnya hadis dari hadis-hadis palsu. Dari hadis-hadis palsu. Contoh ciri-ciri yang ada. Tawassul. Nah. Terus apa lagi? Banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan. Iya. Iya. Tawassul ya. Tawassul. Tawassul yang bid'ah. Ada yang nggak bid'ah ya? Tawassul ada yang tidak bid'ah, yang masyru'. Jadi lahirlah dari hadis-hadis tersebut beberapa amal yang tidak disyariatkan. Tapi tidak berarti kalau ada amal itu disyariatkan lalu hilang amal itu, tidak sama sekali. Tapi di sini adalah untuk membersihkan nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus dibersihkan. Ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkataan itu memang ada, tapi ini penyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Apa saja yang orang sandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita katakan hadisnya maudhu. Tidak berarti misalnya ziarah kubur masyru', disyariatkan secara umum. Tapi hadis tadi manzara qabri ini kan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda seperti ini dan hadisnya palsu. Ini yang harus kita pilahkan, kita pisahkan. Kalau tidak maka akan bercampur nanti antara yang satu dengan yang lainnya. Terus enggak tahu, saya enggak tahu. Lainnya. Laulaka lima khalaqtu aflak. Barangkali itu yang ditanyakan. Ini hadis maudhu dan sangat batil sekali. Dikatakan oleh para ulama. Dan Nur Muhammad tidak pernah ada. Di mana riwayatnya orang-orang zindik yang membuatnya? Yang diciptakan nur dari nur malaikat sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Walhasil harus jelas, harus ada kejelasan, harus ada isnad. Iya. Ikhtilaf ummati rahmah. Hadisnya maudhu, hadisnya la asalahu, tidak ada asal usulnya dan ulama tidak pernah berselisih tentang itu. Maaf barangkali saudara tidak paham antara perselisihan ulama dengan hadis ini. Yang kita bahas adalah hadis ini, ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan sabda Rasulullah SAW dan bukan hadis, dan para ulama tidak pernah berselisih mengatakan bahwa ini la asalahu. Kita tersebut ya, rahmatul ummah fi ikhtilafil a'imah. Itu 2 3 halaman dibahas itu masalah itu.
Kemudian yang terakhir yang mengatakan la asrarul hadis setengah halaman. Ini perlu kita cek lagi, kita perlu tolak lagi. Tidak ada. Imma saudara salah baca, imma saudara tidak paham, imma pengarang itu. Karena Imam Subki mengatakan dengan tegas, saya tidak menemukan sanadnya. Imam Subki, Imam As-Suyuti, orang-orang yang alim dan ahli dan para ulama dari zaman ke zaman mengatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Mohon dicek lagi di Saudara yang harus memberikan kepada kami mana sanad hadis itu. Kita punya kitab di rumah masalahnya. Kapan kita berjumpa? Silakan. Ya, Khusus masalah hadis ini saya minta yakni isnad dari jalan hadis itu. Saya minta dan dicatat oleh jamaah. Dan kapan kita ketemu boleh? Apa ketemu santai boleh atau ketemu boleh? Untuk sementara kami ingin mengadakan dialog seperti kita dan program ini sama-sama ahli hadis. Jadi ilmu betul manfaat kepada siapapun begitu. Kalau seseorang biasanya fokus begitu. Kalau ada pembanding sama-sama ahli hadis, kita lebih bijak dan lebih tenang dan tenang. Usul yang bagus ya, cukup ya, baik. Usul terima. Ya. Tapi untuk itu kita santai saja. Saudara ketemu dengan saya ketemu dengan saudara. Kita bahas masalah ikhtilafu ummati rahmah. Gitu. Saudara bisa datang kepada saya. Kapan waktu kita ketemu? Santai saja. Yang saya mau lihat sanadnya. Ya. Tentang profilnya, profil Syahban. Tentang saya Al-Albani, Ustaz. Kemarin merevisi Yang tenang Pak. Kita bahas ilmu di sini Pak. Bahas ilmu ini. Bahas ilmu. Begini saudara, sudah sering dulu pertemuan pertama biasa. Saudara merdeka. Saudara bebas, hurriyah. Saya mengungkapkan di sini, saya membahas soal saudara setuju nggak setuju, itu hak saudara. Begitu. Tidak ada paksaan dan dengan kepala dingin, tenang saja, hal biasa ini terjadi. Itu hal biasa, iya kan? Iya. Jadi begini, segala sesuatu. Ya, masalahnya kadang-kadang jadi luar biasa. Ini kadang-kadang yang berbeda dengan biar. Jadi masalahnya, kalau masalah ini ya, kalau tidak ada begini kan nggak ramai. Ya, kita diskusi. Kalau nggak ada saya diskusi nggak ramai. Benar nggak? Yang pertama, saya sampaikan. Saya mulai tadi ingin menyampaikan dalam forum ini memang harus ada kembali. Satu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang terkait dengan masalah takfir dan mensyirikkan umat itu hati-hati. Saya kira itu. Sekira saya potong, saudara potong saya potong lagi. Iya, biasa aja, santai, biasa. Jadi ini juga kesalahpaham. Antara perbuatan syirik, al-fi'lu dan fa'il itu berbeda. Saya katakan perbuatan ini syirik, tidak langsung memponis orangnya, karena barangkali orangnya belum tahu. Seperti saudara membawakan hadis maudhu. Ini hadis maudhu, ini hadis palsu. Saudara belum tahu, tidak langsung diponis saudaranya. Demikian juga perbuatan tawassul menurut i'tiqad saya, keyakinan yang saya yakini, ini syirkul akbar. Sebagaimana meminta-minta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati, syirik besar. kalau syirik kan orangnya musyrik kan? Tunggu dulu. Ini Iya, saya tahu. Nih, begini. Dia
perbuatan itu syirik, perbuatan itu bid'ah dilakukan oleh orang. Ada kalanya orang itu terkena sanksi kalau dia sudah tahu, sudah tegak hujjah. Kalau belum tahu, seperti umumnya masyarakat kita sekarang ini, itu tidak tahu atau belum tahu, atau di kepalanya masih ada syubhat seperti saudara, itu masih diberi umur gitu. Lain yang lain. Baik. Masih ada kesempatan buat yang lain. Kita tidak ingin waktu. Iya. Iya. Kemudian, mari sini dong, ya Allah. Pembicaraan mengenai Syekh Albani, saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani. Maaf, saya kuliah di Syria. Ini tahu karena beliau ke Syria. Iya, beliau tidak hanya di Syria. Iya. Siapa gurunya, apakah mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru? Sebab di Syria itu terkenal kalau kuliah di sana ada maktabah Dohiri ya. Tentu semua orang masuk maktabah. Iya, dan di situ beliau terkenal selama 8 tahun tidak pernah keluar dari maktabah. Selama 8 tahun tidak pernah keluar kecuali hanya balikan baca. Lebih dari 8 tahun. Iya. Tetapi tidak berarti beliau tidak berguru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Nah, ya, saya mau jelaskan enggak? Yang lain diam, sila duduk. Saya sekarang mau jawab sekarang. Saya mau jawab apa yang saudara katakan sangat besar sekali. Saudara bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan begitu terhadap Syekh Albani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis sahih, man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqanallahu adghatal khabar. Barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Saya akan jawab. Tenang. Tadi saudara sudah punya hak untuk bicara. Kalau kapan saya akan menjawab? Gitu. Iya kan? Itu. Saya akan memberikan jawaban. Itu. Jadi Syekh Albani gurunya banyak. Pertama, satu saya tunjukkan bapaknya seorang ulama, seorang alim, belajar dengan bapaknya, belajar membaca kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ulama dan beliau mendapat ijazah. Saudara baca di kitab biografi beliau, jelas nyata terang yang ditulis dan atas persaksian beliau. Ini saya ingin membantah saudara agar saudara membaca balik. Adapun yang sakab dan lain sebagainya itu pembicaraan lain, karena mereka adalah termasuk ahlul bidah menurut ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira nanti kita ketemu duduk berdua, terima kasih lebih panjang. Kalau enggak kasihan saudara-saudara yang lain. Apa itu? Enggak ada asli bisa diamalkan terus bukan basmalah. Oh iya. Basmalah kasihan. Belum masalah fikih enggak bahas masalah hadis ini. Iya, masalah. Kita lewatkan aja. Iya, lewatkan kalau mau kan masalah. Kuesioner dari Ustaz Yazid. Kuesioner yang ada hadiah kitabnya. Enggak. Ini saya punya kitab. Ini pernyataan dari Syekh Utsaimin dari kalangan Al-Wahabi sendiri, komentarnya Syekh Utsaimin terhadap Albani seperti itu. Dalam pernyataannya, Albani itu menyatakan bahwa azannya yang dilaksanakan oleh Syekh Usman itu adalah bid'ah. Begini kata Syekh Utsaimin, ya'ti rajulun fi hadzal asr laisa indahu syai'un minal ilmi wa yaqul
dia mengatakan adzanul jum'ah al-awwal bid'ah, itu kata Al-Albani. Li'annahu laysa ma'rufan ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yajibu an naqtasiru 'ala al-adzan sani faqat. Fanaqulu lahu, ini kata Syekh, inna sunnata Utsman sunnatun muttabi'atun idza lam tukhalif sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun ahadun minas sahabah alladziina hum a'lamu minka ya Albani wa ahyaru 'ala dinillah bimu'aradati wa huwa minal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin alladziina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittibaihim. Ini pernyataan saya ini dari kalangan Wahabi sendiri kepada Albani, menyatakan bahwa dia merupakan laki-laki yang tidak punya ilmu sama sekali dalam bidang agama. Apalagi dia menyatakan bahwa adanya Sayyidina Utsman itu bukan bid'ah, seperti itu. Yang kedua, Albani mengkafirkan Imam Bukhari ketika Imam Bukhari menafsiri kalimat wajah dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Albani, itu adalah ditanyakan dalam kitabnya Fatwa Albani Shahifah 523. Ketika ditanyakan tentang masalah takwil tersebut, dia mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Ini kan berarti kan apa? Menyatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan mukmin, seperti itu. Ketika menafsiri kalimat wajah dengan mulka. Makanya dengan fatwanya ini berarti secara tidak langsung Albani itu mengenal Bukhari itu kafir, tidak Islam dan tidak beriman, tidak mukmin, seperti itu. Dalam kitab Malak Albani menyatakan dalam kitab Tahdhirus Sajid yang Ittihadul Qubur halaman 68, Albani itu mengajak kaum muslimin agar membongkar kubbatul khadra, kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah SAW dan mengeluarkan jasad beliau dari dalamnya, seperti itu. Gara-gara fatwa seperti itu Albani dianggap ini sangat kontroversial dalam pernyataan. Saya sependapat dengan Ustaz yang di depan itu bahwa Albani itu, kalau ini ada prioritasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di kalangan Wahabi sendiri itu masih belum difahami sebagai ulama hadis, seperti itu. Ya, terima kasih. Kitab siapa yang saudara baca? Ini kitab Al-Utsaimin Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Shahifah 638. Syekh Utsaimin sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadur oleh Ustaz Mahrus Ali, Ustaz Idrus Rofi dari LBMNU Jember ketika saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Iya, dalam kitab itu. Dalam kitab itu saudara telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa? Bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkep di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Albani, tidak tertuju ke perkataannya kepada Syekh Albani lain. Tapi kan bisa dijelaskan rojinya kitab ini halaman sekian. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Albani di situ. Tidak disebut Syekh Albani di situ. Itu adalah pernyataan beliau kepada Syekh Albani. Silakan dirinya kembali. Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa? Tadi di sana 623 tadi. Nah. Agak terakhir bisa. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua, dari Al-Bani sampai kepada Syekh ini. Enggak ada sih. Sampai dilanjutin. Enggak perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik, dan saya akan jawab satu persatu. Ya kan? Karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah. Daripada a'da'us sunnah yang memang menyerang sunnah dan ahlu sunnah. Karena itu diputar-balikan perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Albani, lalu dikatakan kepada Syekh Albani. Buktikan aja, Pak. Iya, memang betul. Nanti gitu. keluar. Iya. Apa? Enggak. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan
fitnahan yang bertubi-tubi yang orang-orang fitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Albani betul berpendapat ba'adzan 2 kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Albani. Dan pujian-pujian yang lain banyak sekali. Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Albani. Kalla thumma kalla. Kelicikan penulis untuk menyudutkan Syekh Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sarih oleh Syekh Albani yang mentahris Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Kemudian mengajak membongkar Kubah, tidak pernah ada di Tahdzirus Sajid tertulis tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Kenapa Syekh Albani? Karena Syekh Albani fi hadzal 'asr dia menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya, bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj salaf, mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Albani maksum, tidak, ada kesalahannya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung. Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam wajar di antara para ulama, sebagaimana perbedaan madhab yang 4. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi, Syekh Albani tidak mempunyai guru adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak gurunya Syekh Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Albani. Harus ada bukti. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz,
Jadi saat ini tidak bertanya, hanya ingin mengusulkan ya, atau minta pada Pak Ustadz Abdul Hakim. Mungkin kami kurang ya apa namanya mencari dengan hadis-hadis, ini penting juga bagi kami. Jadi kami minta kepada Pak Ustadz Abdul Hakim untuk memperbanyak atau disusun hadis-hadis palsu itu, disebarkan, dibagi kepada kami agar kami bisa membacanya gitu. Ya. Jadi kami tidak bertanya hanya itu aja Surabaya. Jadi jangan teman-teman kalau bertanya semua dengan kepala dingin. Ini bukan berdebat tapi kita tukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saran saya telah membuat sudah lama. Hadis-hadis enggak, ini punya saya. Hadis-hadis mana dia punya saya? Ini dia. Hadis-hadis dhaif dan maudhu. Saya karang dan saya jelaskan. Saya hadiahkan tadi sama yang tanya tadi saran. Ya. Ada. Nanti insyaallah akan terbit jilid kedua hadis-hadis dhaif dan maudhu, khususnya yang beredar di masyarakat kita, barangkali bisa bermanfaat. Nama saya Ulgi, saya juga ingin membahas Syekh Albani. Tadi saya mengenal salah satu hadis yang dikatakan maudhu. Mari kita meneliti tentang ayat Quran yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah siapa? Carilah wabtagu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah wasilah. Ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun perbuatan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu menurut Imam Syafi'i adalah wasilah. Terus orang yang berziarah kubur, orang yang bertawassul dikatakan musyrik. Takrif musyrik di dalam kitab kabar anta'budu ghairahu, seseorang yang menyembah kepada Allah, kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah gurunya, bahkan menyembah nabinya pun itu adalah musyrik. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan hanya kepada Allah yang menyembah, terus dia mendekatkan diri melalui para nabi, para Rasulullah, di dalam kitab kabair bab tentang musyrik itu tidak termasuk musyrik. Bahkan disyarahi oleh kitab Jawahir, saya lupa pengarangnya, Al-Imam Basuki pula dalam kitab Ummul Baraqin sama, dan Imam Syuki satu. Imam Syuki adalah murid Imam Syafi'i, mengatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul. Siapa ulang? Imam siapa? Imam Syuki. Imam Syuki muridnya? Imam Nawawi. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pemuka mazhab Imam Syafi'i. Imam Syuki muridnya Imam Syafi'i. Pemuka mazhab Imam Syafi'i. Ya. Bisa dilanjut. Berlanjut. Imam Syuki tadi sering dibahas tentang masalah hadis. Dia mengatakan yajuzu akhdhu bi hadisin dhaifin fi fadailil a'mal. Terus Imam Syuki berpendapat di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Syuki yang melakukan tentang sholat qadha dan sholat fidyah, dan bisa orang yang telah ini pembahasannya kemana antum nih? Nggak, saya biasa. Coba difokuskan pembahasannya jadi mudah, kemudian tepat, kemudian enak didengar. Maksud saya gini. Jadi apa tawassul? Antum mengadakan pembelaan tawassul syirik, itu yang dimaksud? Ya udah paham saya. Ya. Paham. Kalau itu saya sudah paham. Kedua masalah tadi maksud. Udah, cukup dulu satu dulu. Oh iya. Cukup dulu satu dulu. Paham. Yani wabtagul al-wasilah, para ulama sepakat menerjemahkan apa al-qurb, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa?
dengan amal saleh, amal taat. La khilafa bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca tafsir yang sangat besar, tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal taat, amal yang Allah redhoi. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahwa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan perantara Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala, liyuqarribuna ilaihi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, melainkan agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah mati? Tidak pernah dijumpai satupun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah termasuk al-Imam Syafi'i? Pernah mereka berbuat demikian? Kalla thumma kalla. Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Tenang aja. Saya menjawab, kalau enggak selesai. Ini bukan ilmu lagi. Kasih minum. Jadi ini penafsiran yang salah, penafsiran yang keliru, penafsiran yang sesat dan menyesatkan, karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Saudara silakan baca di kitab Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Istisqa, ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur Nabi, tidak, tapi meminta kepada Abbas paman beliau agar paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah, memohon. Tidak ada yang mendatangi kubur beliau, dan beliau mengatakan la taj'alu qabri 'idan. Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la'natullah 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Itu kubur nabi. Bagaimana dengan kubur yang selain nabi? Dan ini merupakan penyimpangan dari akidah Islam kepada akidah penyembah berhala, akidah Islam yang sahihah. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk memuatkan bid'ah dan kesyirikan mereka. Tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman, karena para ulama kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman, membongkar kesesatan mereka. Oleh karena itu ikhwan sekalian, lihat tafsirnya, apa kata ulama dan apa yang dimaksud. Mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan? Sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Mubasyiri. Terima kasih kepada Ibu Jakarta Utara yang telah mengadakan kegiatan ini, membuka cakrawala telah berpikir kami. Kepada Bapak
mungkin sekarang ini banyak beredar buku terkait hal-hal akidah seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak di pojok tentang buku yang dikarang oleh Agus Mustafa, bahwa akhirat tidak kekal, bahwa azab kubur tidak ada, bahwa Nabi Adam itu dilahirkan. Itu buku sudah sangat banyak sekali dengan pendekatan ilmiah. Tentu mungkin ini menjadi sesuatu yang meresahkan bagi umat. Maka dalam hal ini sampai saat sekarang ini MUI sendiri belum pernah menyampaikan informasi tentang eksistensi buku ini. Kita tadi berbicara tentang tawasul dan sebagainya. Mungkin kalau kita mau membaca, maka kita mampu memahami apa yang hakiki, bukan dari terjemahan tentunya. Dan ketika itu terjemahan, tentu interpretasi manusia akan berbeda. Karena pada saat sekarang ini di hadapan kita Bapak Guru kita dalam menguasai berbagai ilmu, beliau tidak memaksa kita tentunya, tetapi mengajak kita untuk merenung ulang bahwa benarkah yang selama ini saya dapat sesuatu yang hak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Ya. Berdiri. Mana? Ayo. Saya ucapkan selamat kepada Ustaz Hakim dan teman-teman yang banyak memberangus hal bid'ah yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Gitu ya. Tapi ada hal yang saya tuh masih minta tanya menyangkut berita yang kelihatannya kok begitu melebar gitu kan. Dan saya yaitu begini Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz, ya, misalkan ada sekelompok orang bersepakat dalam menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah, misalnya menanam pohon ataupun menjual. Nah, untuk rapinya organisasi itu, rapinya kelompok itu dibentuk misalkan suatu nama, misalkan Majmu'atun Nur Sunnah, seperti itu kan. Nah, bagaimana dalam itu pertanyaan kita? Yang kedua, di dalam rangka menggiatkan Ramadan itu, dia banyak mengutip hadis dari Rasulullah maupun Al-Quran untuk lebih memberikan semangat terhadap kelompok tersebut. Nah, jadi di sini itu ada suatu kelompok yang mana sering membicarakan penanaman pohon dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, gitu kan, dan juga memiliki nama. Dia tidak bermaksud memecah belah, bukan, tapi itu hanya sebagai suatu organisasi yang sesuai teratur dan dengan baik. Organisasi sosial menanam pohon. Apakah itu pakai hadis gitu? Ya, cukup. Terima kasih. Pertama untuk Bapak dari Majelis Ulama Jakarta Utara, sesuai dengan janji acara ini jangan setahun sekali, tapi 3 bulan sekali. Sehingga wawasan kami ini yang saya yakin di para du'a, memang para mubalik, sehingga memang mereka punya wawasan yang lebih luas, sehingga mereka dalam dakwah bisa mengecek kembali apa yang sudah disampaikan selama ini. Itu yang disampaikan Pak Ustaz tadi itu memang sudah disampaikan oleh para ustaz, para mubalik kepada masyarakat. Kasihan masyarakat kita hanya disampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang kemudian akhirnya masyarakat ini tidak pernah ada pencerahan. Satu. Yang kedua, saya menanggapi usul terakhir ini, saya kurang sependapat kalau ada momentum nanam pohon dalam organisasi. Saya tahu yang namanya Salafi itu kan bukan organisasi, dan tidak ada pendaftaran anggota. Kalau ada pendaftaran anggota, nanti tambah lagi firqah. Di sini sudah banyak firqah-firqah yang punya aliran, yang punya misi-visi, yang macam-macam, yang sebagian menurut hemat saya bisa menggiring perpecahan, persatuan di kalangan umat Islam di Indonesia ini. Kalau dibikin lagi tanah pohon lagi, itu kita nambah firqah lagi. Yang bikin kita pusing, apalagi tambah firqah lagi. Kita tidak punya firqah kecuali ma'ana
senang hati di sini. Yang setuju alhamdulillah langsung setuju, yang nggak setuju jangan nolak dulu, kita kaji lagi. Tiga bulan sekali saya setuju. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi bahwa saya di sini membahas, memberikan masukan, melemparkan masalah, karena saya tahu yang hadir di sini adalah para asatidzah. Kalau di hadapan masyarakat umum tentu saya tidak akan bicara seperti ini. Bahkan kan sebagiannya tadi saya tidak terjemahkan, karena tentu para asatidzah telah menguasai rata-rata bahasa Arab, sehingga saya tidak terjemahkan sebagiannya. Jadi permasalahan-permasalahan ilmiah, dan saya tidak memaksa. Saudara merdeka berpikir, punya hak untuk membantah, silakan membantah. Kalau tidak selesai, maka kita bertemu. Saya sering bertemu dengan para asatidzah, mungkin di perpustakaan yang ada kitab-kitab bahasa Arabnya, berjam-jam duduk bahas ilmiah. Kemudian masalah perpohonan tadi, kalau di hadis-hadis sahih banyak sekali dijelaskan keutamaan menanam. Bahkan Islamlah yang pertama kali menetapkan adanya penghijauan. Saya sempat mengumpulkan sebagian hadis yang begitu banyak, tetapi tidak perlu membuat kelompok, karena penghijauan bisa dilakukan oleh masyarakat siapa saja. Dan para ustadz, para pelajar membacakan di majelis atau di khutbah Jumat tentang kebesaran, kemuliaan, ketinggian ajaran Islam, bahwa Islamlah yang pertama kali memerintahkan, menganjurkan penghijauan. Tidak perlu dibuat satu kelompok sehingga nanti akan menimbulkan kelompok. Nanti kalau mau buat lagi yang lain, bikin lagi kelompok, bikin lagi kelompok, dan lain sebagainya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga informasi kita beliau Ustaz Haji, mumpung ingat kajian rutin beliau di Masjid Pos Kota, Masjid Al-Mubarak di Krukut, dekat pos kota, bukan masjid pos kota, bukan masjid pos kota, bukan, dekat belakang pos kota Al-Mubarak. Ini bagi saudara sekalian yang ingin terus dengan beliau bisa hadir di takdir beliau atau bisa berkesempatan untuk melanjutkan silaturahim dengan beliau. Tidak hanya sekedar silaturahim seperti ini yang ternyata sudah setahun sekali. Masukan Pak kata Mas Ketua Umum MUI, ternyata banyak protes, kenapa setahun sekali? Ini menjadi PR dan hutang Pak kata Mas. Di sini juga kebetulan hadir Ustaz Zainal Abidin dari bagian Akresmas Wali Kota Jakarta Utara di bagian pembinaan keagamaan. Mohon dicatat, luar biasa keinginan dari masyarakat dan jemaah, para ulama yang hadir, Jumat yang hadir di tempat ini, agar kajian-kajian ilmiah menarik seperti ini bisa diagendakan 3 bulan atau 6 bulan sekali, tidak setahun sekali. Itu lupa ilmiah. Sebelum itu ada sedikit barangkali maklumat yang disampaikan oleh tenang, suruh tenang. Ketua Umum, dan mohon kepada hadirin jemaah sekalian, nah para Jumat ya, dan jemaah kami kita mendengarkan sambutan dari Ketua MUI Kota Jakarta Utara di akhir acara ini. Setelah beberapa jam kita menyaksikan dan mengikuti pengajian yang cukup bagus ini, maka untuk memenuhi keinginan jamaah sekalian, insya Allah nanti 3 bulan sekali sesuai yang pernah saya sampaikan tahun yang lalu, mudah-mudahan tanggal 27 Juni yang akan datang hari Sabtu barangkali bisa ketemu. Terus nanti bisa 27 Juni
Ini sekali kita ngomong tanggal 27 Juni 2009 di matahari Sabtu kita adakan kembali insyaallah. Nanti melibatkan seluruh pengurus MUI Jakarta. Kalau ini memang tidak sempat pengurus MUI. Nanti dia jadi panitia, ketua panitia ya. Masih muda. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup acara kita pada hari ini dengan ucapan selamat Allah memberkatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa undangan dipersilakan untuk mengambil hadiah di counter di belakang, panitia telah disediakan. Seluruh hadirin yang ya, hadirin sekalian dipersilakan sambil meninggalkan tempat untuk menerima hadiah dan kenang-kenangan yang masih tersisa dari panitia.